Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini saya akan menjawab pertanyaan tentang hukum orang azl. Azl itu artinya mencabut zakar dari farji seorang istri ketika dia akan mengeluarkan sperma. Itu bagaimana menurut tinjauan hukum terkait dengan azl itu sendiri. Karena ini ya sesungguhnya ya bukan persoalan yang sangat urgent, tetapi hal-hal seperti ini juga harus kita ketahui. Karena bagi orang yang tidak mengerti bahwa azl mencabut zakar ketika hendak mengeluarkan air mani atau ketika mau keluar air maninya, itu artinya air maninya dikeluarkan di luar farjinya seorang istri, itu kadang-kadang orang itu menganggap bahwa ini satu perbuatan dosa atau ini haram. Dan memang ada yang penting untuk kita ketahui tentang azl itu sendiri. Maka itu di dalam kajian hari ini kita akan mencoba untuk memberikan jawaban tentang mencabut zakar dari versi seorang istri ketika hendak menggapai puncaknya, klimaknya, itu bagaimana. Fa'in kulta, ini jawabannya. Kalau memang kulta kamu berkata, engkau katakan, bahkan qala Nabi SAW, sungguh telah bersabda siapa Nabi, man tarakan nikaha mukhafatal layali falaisa minna. Barang siapa yang meninggalkan nikah mukhafatal iyali karena takut, al iyal itu saya artikan takut punya keturunan, punya anak, karena harus membiayai satu misal tentang hidupnya anak, pendidikannya anak, kesehatannya anak. Maka kalau ada orang ya tidak mau menikah, dalam tanda petik menikah diartikan di sini bukan menikah akadnya, tidak, tetapi dalam tanda petik dia meninggalkan nikah, itu artinya dia tidak mau mengumpuli istrinya, atau dalam kata lain diartikan dalam perspektif ini diartikan yaitu azl. Azl itu mencabut zakar ketika mau klimaknya, mau keluar air mani, kemudian itu dicabut. Sehingga yang terjadi kan yang terjadi adalah bahwa yang semestinya sperma itu nanti akan menjadikan embrio, menjadikan nanti keturunan kita, tapi gara-gara di azl itu maka kemudian akan menjadi terputus, kita tidak punya keturunan. Lebih-lebih alasannya alasan ekonomi, alasan tidak mampu, satu misal. Maka di dalam hadis ini falaisa minna, maka bukan termasuk golongan kami. Jadi dalam perspektif ini bahwa yang dimaksud nikah itu bukan nikah dalam makna akad, tapi makna yaitu berkumpul atau berjima, atau dalam kata lain melakukan azl. Salasan itu diucapkan Nabi sampai 3 kali pernyataan itu. Selain memang makna hadis ini juga diartikan orang yang meninggalkan nikah itu adalah orang yang tidak mau melaksanakan nikah, dalam arti tidak mau berakad nikah. Maka ketika ini dijadikan satu dasar, ya, kalau ini dijadikan satu argumentasi atau dalil terhadap orang yang melakukan azl itu, wal azlu katarkin nikah, bahwa orang yang melakukan azl, bahwa azl mencabut zakar
ketika akan mencapai klimaks itu dianggap sama dengan meninggalkan nikah, maka akan masuk laisa minna, bukan golongan kami. Ai laisa muwafiqon lana, maksudnya yang disampaikan Nabi ini di dalam keterangan Ihya itu laisa muwafiqon, artinya tidak sesuai lana bagi kami ala sunnatina wa thariqatina, tidak sesuai dengan sunnah kami, perilaku kami, dan cara kami. Itu makna laisa minna. Padahal wa sunnatuna, sedangkan sunnah kita, sedangkan perilaku kita itu adalah fi'lul afdhali, melakukan sesuatu yang lebih afdhal. Itu kalau nanti bahwa yang namanya azl, mencabut itu disamakan atau dikiaskan sama dengan orang yang meninggalkan nikah. Ini bahaya ya. Memang ada di sini, ada. Fa'in kulta itu satu. Fa'in kulta, kalau kamu katakan, faqad qala, sungguh telah mengatakan siapa Rasulullah SAW fil azl, di dalam masalah azl itu, kalau kamu katakan, kamu samakan bahwa zakal wad'ul khafiyyu, itulah yang disebut dengan orang yang azl itu kalau dipersamakan dengan hukum orang yang memendam, mengubur, ya, memendam itu mengubur hidup-hidup anak, al-khafi yang sama. Wa qara, dan telah dawuh Allah, wa idzal mau'udatu su'ilat, wa idzal mau'udatu, dan apabila al mau'udatu sudah dikubur hidup-hidup anak perempuan, su'ilat, maka akan ditanyakan. Kalau makna azl itu, maksud saya makna mencabut zakar itu kalau dimaknai dengan hadisnya Nabi tentang al-wad'ul khafi, mengubur ya anak dalam keadaan hidup-hidup. Itu kalau azl itu diartikan itu, maka tentu akan menjadi haram itu. Ya, wa idzal, sebagaimana di Al-Qur'an, wa idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila al-mau'udatu, adapun anak perempuan yang dikubur hidup-hidup itu su'ilat, akan ditanyakan tentang orang melakukan azl. Itu kalau kata-kata azl, mencabut zakar ketika akan mencapai klimaksnya, ya, ketika akan mencapai klimaksnya kemudian dikeluarkan di luar farjinya seorang istri, itu sama dengan itu loh, maksudnya dihukumi sama dengan itu. Wa hadza fi shahih qulna wa fi shahihi akhbarun shahihatun fil ibahah. Wa hadza, adapun hal ini di dalam konteks azl fi shahih, di dalam hadis sahih. Qulna, saya katakan, wa fi shahih, di dalam hadis sahih, akhbarun shahihatun, adapun beberapa hadis yang sahih itu fil ibahati, hukumnya ibahah, boleh. Jadi satu pendapat bahwa kalau itu disamakan, bahwa yang namanya orang azl mencabut zakar dari farjinya seorang perempuan ketika akan mencapai klimaks, itu dipersamakan dengan orang yang dianggap membunuh atau mengubur ya anak secara hidup-hidup, maka tentu kalau pakai hukum itu maka akan menjadi haram. Tetapi di dalam beberapa hadis yang sahih ya, itu bahwa azl itu ibahah hukumnya boleh, sah-sah saja. Wa qaulu, adapun dawuhnya Nabi, al-wad'ul khafi ka qaulihi asyirkul khafi wa dzalika yusibu karahatan la tahriman, bahwa ucapan Nabi tentang al-wad'ul khafi, yaitu mengubur anak, ya, anak hidup-hidup, al-khafi, dengan cara yang samar, kakaulihi, itu seperti ucapannya Nabi asyirkul khafi, yaitu syirik khafi namanya. Wazalika, dan adapun itu
al-qaulul wad'il khafi itu yujibu karoha, hanya menuntut hukum makruh, la tahriman, tidak menuntut hukum haram, berarti makruh saja itu. Fa in qulta, jika kamu katakan, faqad qala Ibnu Abbas, maka sungguh telah mengatakan demikian itu siapa? Ibnu Abbas. Kalau Ibnu Abbas berpendapat bahwa orang yang azl mencabut zakar dari farji seorang perempuan ketika hendak klimak itu sama dengan wal wad'ul asghar katanya. Wa adapun azl itu al wad'ul asghar, wad' mengubur hidup-hidup anak yang masih kecil. Itu pendapatnya Ibnu Abbas. Sesungguhnya fa'innal mamnu'ah, maka sesungguhnya yang perkara yang dilarang itu wujuduhu. Yang menjadi larangannya, sesuatu yang dilarang itu karena dianggap dia telah mencegah akan lahirnya, ya, lahirnya al-wad'ul tadi, lahirnya anak, lahirnya apa? Al-wad'ul khafi. Itu dianggap dia mencegah akan kelahiran munculnya, lahirnya seorang jabang bayi karena sebab azab. Itu pendapatnya Ibnu Abbas. Huwa adapun azal itu al-mau'udatus sughra katanya. Karena huwa adapun al-azal mencabut zakar ketika hendak klimak itu dianggap al-mau'udatu sama dengan yaitu seorang anak wanita yang dikubur hidup-hidup, as-sughra yang masih kecil, anak wanita kecil yang masih anak wanita kecil ya yang dikubur hidup-hidup dalam keadaan kecil, masih kecil, anak wanita yang dikubur hidup-hidup dalam keadaan kecil, masih kecil. Lana hadza qiyasun minhu lidaf'il wujud ala qat'ihi. Kalau kamu katakan bagi kita bahwa itu adalah kiasan yang digunakan, hadza adapun ini adalah kiasun, sebuah pengkiasan, analogia minhu dari Ibnu Abbas, karena dianggap bahwa lidaf'il wujud, karena orang azl itu dianggap lidaf'il wujud, menolak akan lahirnya si bayi. Dengan cara apa? Ala qat'i, dengan cara memutus akan wujudnya si anak tadi dengan melalui azl. Loh, kalau kemudian ini dijadikan kiasan, maka itu bahwa adapun model pengkiasan daf'ul wujud ala qat'ihi, kalau dianggap bahwa azl itu sama dengan memutus ya terhadap lahirnya anak, itu namanya kiasun dhaif, itu kias yang lemah. Kias yang lemah kalau itu dijadikan argumentasi oleh Ibnu Abbas. Walidzalika, oleh karena itu, angkarahu telah mengingkari, tidak menerima hu akan kias dhaif. Walidzalika, oleh karena itu, angkarahu telah mengingkari, tidak menerima hu akan pendapatnya siapa? Ibnu Abbas, alaihi atas kiat dhaif siapa? Ali radhiyallahu anhu, yaitu Sayyidina Ali. Dalam hal ini berbeda dengan Sayyidina Ali. Ya, jadi yang menghukumi azl haram dianggap azl itu sama dengan al-wad'ul khafi, yaitu atau mengubur ya anak yang masih kecil. Itu kalau itu adalah pendapatnya Ibnu Abbas. Kenapa? Karena Ibnu Abbas itu menganggap bahwa ketika orang melakukan azl itu sama dengan orang yang menolak akan lahirnya anak itu dengan cara seperti itu, ala qat'i, dengan cara memutuskan. Dan itu dianggap oleh para ulama, termasuk oleh Sayyidina Ali, ini kias yang lemah. Oleh sebab itu Sayyidina Ali mengingkari terhadap kiasan yang dilakukan oleh Ibnu Abbas itu. Lama sami'ahu, ketika mendengar Sayyidina Ali akan pendapatnya si Ibnu Abbas.
Qala kemudian dawuh Sayyidina Ali, wala takunu mau'udatun illa ba'da sab'in. Wala takunu, dan tidak ada apa mau'udatun, yang dimaksudkan mau'udah, termasuk yang dimaksudkan makna mau'udah itu anak perempuan yang dikubur itu adalah illa ba'da sab'in, setelah umur 7. Aibadal ukhra, aslinya setelah masa yang lain, sab'ati atwarin, 7 putaran, 7 durasi waktu, ya katakanlah 7 tahun, ya 7 bulan. Sehingga kemudian watala membaca siapa Sayyidina Ali al ayat al waridata, akan ayat yang telah ada fi atwaril khilqati, di dalam keterkaitannya dengan khilqah. Khilqah itu kejadiannya makhluk, ya kejadiannya manusia itu bagaimana, dilihat putarannya, ya. Wa ya adapun atwaril khilqah, qauluhu ta'ala, yaitu dawuhnya ta'ala, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Walaqad khalaqna, dan sungguh kami telah menciptakan atau menjadikan al insana manusia min sulalatin, dari saripati, mintinin, dari tanah. Jadi manusia itu pada awalnya diciptakan oleh Allah dari tanah yang terbaik. Sumal ja'alnahu, kemudian kami jadikan hu dari sulalah mintin, nutfatan, sebuah nutfah. Nutfah itu adalah air mani, yang kemudian nutfah itu diletakkan fi qararin makin, di tempat yang sangat kuat. Dalam ini adalah rahim. Summa ansya'nahu, kemudian kami munculkan dari qararin makin tadi, ya dimunculkan atau dilahirkan kholqon akhor, makhluk yang lain, artinya mengalami proses sehingga menjadi sosok seorang janin, disebut dengan manusia, ya. Ain nafahna, kemudian kami tiupkan fihi, di dalam kholqon akhor itu, arruh, akan ruh. Sumatala, kemudian Sayyidina Ali membacakan qaul ta'ala fil ayat, wa idzal mau'udatu su'ilat. Ini baru dari tafsiran yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, yang mengiaskan azal itu sama dengan al-wad'u. Ya, menurut Sayyidina Ali itu beliau tepis, beliau tidak terima, harus ada proses, harus yang namanya yang namanya janin itu, tentu yang namanya janin atau disebut dengan al-wadu, anak itu ya harus sudah ditiupkan ruh, sudah sempurna menjadi janin, ditiupkan ruh, baru kalau itu dilakukan wa idzal mau'udatu su'ilat, kalau digugurkan sudah ditiupkan ruh, baru itu namanya al-wadu'ul khafi, itu namanya, itu sama dengan yaitu mengubur anak secara hidup-hidup, itu masuk. Makanya kemudian Sayyidina Ali membacakan ayat wa idzal mau'udatu su'ilat. Wa idza nadarta, coba, wa idza nadarta, dan apabila nadarta, kamu analisa ilama qaddamna, kepada sesuatu yang telah kami suguhkan, akan sesuatu fi thoriqil qiyasi wal itibari, melalui metode qiyas wal itibari, dan mengambil satu titik pelajaran. Kalau kamu perbandingkan, kamu analisa antara pendapatnya, yaitu Ibnu Abbas dan Sayyidina Ali, pasti akan dhuharulaka, yang muncul padamu, yang keluar padamu, yang tampak padamu, bahwa di situ ada tafawuti mansibin, tafawuti mansibin, ada jarak posisi, ada keterpautan posisi derajat antara Sayyidina Ali dan Ibnu Abbas. Jadi dhuhara laka tafawutu, ya, dhuhara akan tampak laka bagimu tafawutu mansibin, perbedaan posisi. Ketika kamu analisa pendapatnya Sayyidina Ali dengan Sayyidina Ibnu Abbas, di situ akan tampak sekali betapa
terpautnya posisi Sayyidina Ali dan Ibnu Abbas fil wawasi di dalam kedalaman kajiannya, alal ma'ani di dalam kedalaman alal ma'ani untuk menganalisis terhadap makna-makna yang terdapat di dalam teks-teks khitab itu, baik dari khitabnya Rasulullah maupun khitabullah. Itu sangat jauh menunjukkan kualitasnya Sayyidina Ali. Sekalipun Ibnu Abbas itu memang orang ahli tafsir, tapi sadarlah bahwa Sayyidina Ali itu adalah babul ilmi, pintunya ilmu ya Sayyidina Ali, sedangkan Rasulullah adalah kota Madinatul Ilmi, itu adalah Rasulullah. Bagaimana kita akan bisa masuk ke Madinatul Ilmi kalau tidak melalui pintu? Pintunya itu adalah Sayyidina Ali. Di sini ya tampak akan perbedaan posisi ya hebatnya ketika dianalisis terhadap kajiannya Sayyidina Ali dengan kajiannya Ibnu Abbas. Wa darkil ulumi, dan di dalam menangkap ya keilmuan yang tersirat ya, yang tersirat itu luar biasa Sayyidina Ali. Kedalamannya ya, betapa Sayyidina Ali itu menunjukkan kedalaman keilmuannya dan orang yang mampu menemukan rahasia-rahasia. Kaifa, bagaimana tidak? Coba, ini argumentasinya. Wafil mutafaq alaih, di dalam hadis muttafaqun alaih, bisahihain, di dalam hadis sahihain, ala Jabir ya, terjadi kepada sahabat Jabir, annahu, sesungguhnya sahabat Jabir itu qala telah berkata, kuna, sesungguhnya kami dulu ada, na'zilu, telah melakukan telah melakukan yaitu melakukan azl, mencabut. Kami dulu itu pernah mencabut ketika kumpul dengan istri, itu pun di ala ahdi Rasulullah, di zamannya Rasulullah. Itu pernah saya lakukan di zaman Rasulullah. Wal Qur'anu yanzilu, dan Quran juga turun. Artinya tidak ada di dalam Al-Quran itu teguran tentang apa? Tentang azl itu, mencabut bakar. Enggak ada teguran. Bahkan wa fi lafdin akhar, di dalam lafaz yang lain, di dalam hadis yang lain, tadi kalau itu kunna na'zilu ala ahdi Rasulullah. Wal Qur'anu yanzilu, itu hadis. Di dalam lafaz yang lain kunna na'zilu, kunna, dulu kami, katanya Jabir, sahabat Jabir, kami telah melakukan azl, mencabut zakar. Fabalagha dzalika, dan sampailah dzalika akan bahwa kami itu mencabut zakar itu sampai Nabi Allah kepada Nabi. Ternyata falam yanhana, Nabi tidak melarang kami. Wa fi, dan di dalam kitab, di dalam hadis muttafaqun aidon juga an Jabir, yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir, annahu, sesungguhnya Jabir qala, berkata, menceritakan, inna rajulan, sesungguhnya ada seorang lelaki, ata, telah matur atau ata, telah datang Rasulullah, menuju kepada Rasulullah, faqala, dan kemudian bertanya, ya Rasul, innali jariyah, sesungguhnya aku itu punya budak, punya istri lah ya, punya simpanan, khodimatuna, dan itu menjadi sekaligus menjadi khotib, pelayan kami, wasa koituna, dan menjadi penyiram kami, tukang nyiram finnahli, di kurma. Jadi dulu saya itu, katanya salah satu sahabat yang diceritakan oleh Jabir, sahabat itu menghadap Rasulullah sambil mengatakan, saya punya budak. Budak itu menjadi pembantu kami dan menjadi tukang siram kami untuk menyirami buah kurma. Wa ana atufu alaiha, dan aku, wa ana, adapun aku, atufu, telah menggauli. Atufu, tawaf itu mengelilingi ya, dalam makna di sini menggauli, alaiha, atas jariyah tadi. Setelah aku gauli, wa akrahu antahamala, dan aku tidak suka antahamala, akan hamil si namanya jariyah. Jadi itu tanya kepada Nabi, ya Rasul, saya itu punya jariyah, punya istri ya, budak, dia saya kumpuli, tapi aku nggak pengen punya anak. Maka Nabi jawab, faqala, maka menjawab
alaihi, tetap atas Nabi assalatu wassalam, azil kalau gitu apa azil. Azilnya itu cabutlah, jangan dikeluarkan manimu di dalam farji istrimu. Azil anha, cabut anda dari jariah, dari istrimu tadi. In syi'ta, jika kamu memang menghendaki. Fa innahu, maka sesungguhnya apa yang kamu perbuat itu, sayatiha, pasti akan datang. Ha kepada wanita, apa ma sesuatu kudiro yang telah ditakdirkan laha kepadanya. Ini hebatnya Nabi. Coba, tapi cabut kalau memang kamu tidak menghendaki, ya. Tapi sadarlah suatu ketika kamu nyoba nyabut itu pasti nanti kalau sudah ditakdirkan ya jadi anak. Itu katanya Nabi. Hati-hati itu loh. Ya. Kalau kau mau coba cabut itu pasti akan jadi anak juga. Fala bisa rojulu, masya Allah, summa tahu. Fala bisa, maka kemudian diam. Siapa rojul? Lelaki itu. Masya Allah. Summa tahu, kemudian datang pada waktu yang lain kepada Nabi. Faqala, dan menyampaikan, berkata kepada Nabi, Innal jariyata, sesungguhnya istriku, gitu aja mananya. Sesungguhnya perempuan dulu yang menjadi budakku itu dan sekaligus menjadi istriku, kot hamalat, sungguh telah hamil Nabi. Padahal sudah saya coba cabut loh. Saya sudah melakukan azl padahal. Faqala, maka jawab Nabi, kot kultu, sungguh aku telah mengatakan. Ingatlah kamu, aku telah bilang sama kamu, sekalipun kamu itu nyobat nyabut, ya, tapi sayatiha makut tirolah, sayatiha akan datang, akan diberikan, ya, akan istri jariah itu apa anak, itu saya hasilkan anak. Kudiro yang telah ditakdirkan lah bagi si ibu tadi. Kulun dalika, semua itu ada di dalam hadis fi shahihain, ada di dalam hadis sahih. Jadi inti daripada jawaban saya dalam kaitannya dengan azl, ya tentu kita mengambil pendapatnya Sayyidina Ali. Kalau memang dikira dipertimbangkan bahwa azl itu ada beberapa pertimbangan. Ada beberapa pertimbangan. Tapi jangan kemudian tidak punya pertimbangan sama sekali, kamu hanya ingin menikmati tok dalam pernikahan. Kamu azl, tidak ingin punya anak, tidak punya keturunan, itu bertentangan dengan keinginan Nabi. Karena Nabi itu bangga dengan umatnya yang banyak keturunan. Kalau ya azl itu kita gunakan sebagai alat untuk mengatur, cara untuk mengatur ritme di dalam mengatur rumah tangga kita, ya nggak masalah. Tapi kalau azl itu untuk memutuskan keturunan, itu yang haram hukumnya, ya, yang nggak boleh itu. Kalau mungkin karena ada faktor yang lain, ya, mungkin dalam posisi masih studi atau sibuknya luar biasa, nanti takut keleleran anaknya itu, ya mungkin boleh itu, ya, boleh itu dilakukan. Tapi itu harus juga ada limit waktu, Jangan sampai hukum azl yang boleh itu sebagai alasan kamu untuk mengatakan tidak perlu keturunan. Itu salah, itu dosa, itu nggak boleh kalau azl yang model itu. Jadi saya setuju kalau azl itu dalam rangka memutuskan keturunan, tidak pengen sama sekali punya keturunan, itu yang haram. Tapi kalau azl karena ingin mengatur ritme, ya mungkin karena faktor ekonomi, karena mungkin lebih kepada kualitas anak, ya, mungkin pada waktu berkumpul itu belum sempat berdoa, ya ada beberapa syarat yang kurang, mungkin boleh itu dilakukan. Tapi kalau azl dalam rangka memutus dzurriyyah atau keturunan, itu yang diharamkan. Mudah-mudahan jawaban ini bisa menjadikan bagian daripada problem yang kita hadapi tentang azl itu sendiri. Dan ini sekali lagi ini saya baca di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Mudah-mudahan jadi kajian ilmu yang bermanfaat. Wa akhiran, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.